What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yo, what up time out gang? Dan kayak udah saatnya gak sih guys untuk NBA All Star balik lagi ke format lama, yaitu East and West aja lah. Kayaknya lebih kompetitif dan juga lebih seru. Karena format mini turnamen kemarin ini yang 4 tim itu menurut gue agak kurang ya. Apalagi juga break banyak banget guys, gila sih. Dikit-dikit break itu bener, wah nunggunya agak lama sih mainnya di lapangan. Jadi di video time out kali ini gue akan kasih feedback gue aja sih tentang pengalaman gue nonton All Star dengan format baru kemarin ini. Dan gue juga akan kasih tau kalian ada beberapa feedback yang gue dapatkan juga dari NBA All Star-nya. Ya mungkin kita bahas sedikit juga tentang NBA All Star Saturday Night dan juga Castro Rising Star on Friday Night. Ya sekarang ini gue udah di airport sih guys. I'm ready to fly out to Los Angeles sebentar lagi. Rencananya sih besok mau ketemu Derek ya. Hopefully jadi sih, itu aja sih harapannya. But once again guys, jangan lupa untuk support channel ini guys dengan klik like, dengan komen juga di bawah. Gue juga nanti pengen dengarkan juga pendapat kalian. Mungkin kalian juga punya input dan juga advice untuk NBA All Star next year gimana biar lebih seru. Dan kalau kalian suka nonton Time Out dan juga kalian ingin nonton eksklusif konten gue dari NBA All Star Weekend, pastikan kalian klik join di tier manapun itu, kalian bisa nonton guys eksklusif konten dari All Star. Kemarin ada behind the scenes, ada ngobrol juga dengan Damian Lillard. Lalu juga kalian bisa lihat lah keseruannya di sini. Kemarin itu sebenarnya gue pengen bikin lebih seru lagi sih hari Minggu, cuma sayangnya Mike ini drama kemarin. Mike ini pakai jatuh dari kantong gue di Uber. Jadi gue stres guys. Untungnya bisa ketemu lagi dan balik lagi kemarin ini sama orang Ubernya sih. Shout out to Uber though. So sekarang udah lebih gak stres lah. Jadi kemarin ya openingnya agak aneh-aneh gitu lah. Agak gue gak fokus lah pokoknya opening vlog terakhir. But ya langsung aja sih kita ngomongin tentang main eventnya NBA All Star kemarin ini. Pastinya yang pertama ya gue sedih lah ya pas denger LeBron gak akan main gitu. LeBron tiba-tiba di press conference dia kayak announce bahwa ankle dan kakinya sakit. Jadi dia akan skip All Star. Padahal ini adalah All Star ke-21-nya dia, dan sejak dia kepilih jadi All Star dari tahun 2005, dia itu belum pernah sama sekali absen sih guys. Jadi Pak udah jauh-jauh kesini pengen lihat LeBron sama Steph sama KD satu tim. Aduh, kan kita nggak tahu kapan lagi mereka akan bermain bertiga bareng lagi, ataupun juga LeBron nggak tahu berapa kali lagi akan masuk All Star. Jadi kemarin itu ya yang bikin gue bete itu sih baru datang ke lapangan sih. Lalu Anthony Edwards juga nggak bermain. Oke, seperti kalian ketahui kemarin ini kan ada 4 tim ya, ada 3 tim yang diisi oleh pemain-pemain All Star, 1 ada pemenang dari Castro Rising Stars, dan of course gamenya kemarin ini dimenangkan oleh tim OG Shaquille O'Neal. Kayaknya udah lumayan lah ya, ketebak lah ya itu tim OG akan ketemu dengan Global Stars di finalnya kemarin ini. Dan finalnya pun juga jauh guys skornya 41-25, langsung didominasi dari awal 11-1 sama tim OGs. Of course kemarin yang keluar sebagai MVP adalah Stephen Curry. Steph put on a show though at the end. Itu menurut gue yang bikin lumayan menarik, karena dia kan ada yang half court 3-point shot, lalu juga dia ada yang nuluk 3 poinnya itu loh, trademarknya dia itu yang menurut gue kemarin yang bikin sedikit exciting. Plus juga Kyrie, gue gak boleh lupa Kyrie ada sekali yang dia off the board juga untuk slam dunk. So untungnya sih ketolong itu sih terakhir dimana Kyrie put some flavor, spice di situ, sehingga the game was pretty fun. Tapi gue kira kemarin jadi MVP adalah Jason Tatum sih, karena Jason Tatum main nyetak 15 poin sih. Tapi ternyata mungkin karena main di depan home courtnya, di depan fansnya dia, jadi, dan juga emang dia yang paling entertaining sih sejujurnya. Jadi ya udahlah, layak juga lah Steph Curry. Kalau hal main Steph Curry itu hampir semua yang voting tuh pilih dia, cuma 1 orang doang yang pilih Jason Tatum sih. That's why they want. So the final sih sebenarnya agak kurang juga sih finalnya, karena ya itu skornya agak kejauhan aja sih. Yang lebih seru malahan kayak pas si OG lawan Rising Star sebenarnya. Tapi ya Rising Star ini ya gue setuju sih dengan komentarnya Draymond Green sih. Draymond Green bilang bahwa anak-anak muda ini belum layak untuk dapat privilege bermain on Sunday night, karena memang kata Draymond Green, gila pemain All Star masuk All Star tuh susah banget tuh, dan banyak banget pemain bintang yang mau masuk All Star dan nggak semuanya bisa, banyak yang snubs juga kan. Jadi makanya itu kenapa menurut dia harusnya si Rising Star ini jangan ada di sini. Dan gue setuju kalau bisa sih tahun depan si Rising Star ini jangan main di NBA All Star sih. Gue ngerti banget sih maksudnya dari Draymond Green itu. Jadi walaupun emang ada sedikit funnya lah, karena kan pastinya tim yang senior nggak mau kalah sama yang junior ini, tapi ya I don't think they deserve a privilege untuk bermain on Sunday night sih. Jadi itu salah satunya sih yang mungkin harus dirubah tentang si Rising Stars main di NBA All Star. Tapi selain itu juga breaks sih. Gue kalau lihat ya,
Ini gue dapat dari Clutch Point ya, semoga bener sih statistiknya. Jadi kalau dari Clutch Points itu commercial breaks-nya itu 2 jam 26 menit. Sedangkan the real All-Star Game itu hanya 33 menit dan 41 detik. Back again, kita datang ingin menonton game. Kita pengen lihat atraksi-atraksi yang menarik dari slam dunk, mungkin look passes, fancy dribbling gitu. Tapi ternyata kita kemarin lebih banyak nonton Shaq, Kevin Hart, Kenny Smith, lalu juga Ernie Johnson, Charles Barkley. It's not bad gitu kan, apalagi kalau nggak salah ini tahun terakhir mereka ya tahun terakhir Inside the NBA kemarin, makanya mereka dikasih kayak penghargaan untuk fishing, dikasih sedikit kostum juga kemarin ini, penghormatan lah untuk mereka. Tapi ya it's fun untuk lihat Kevin Hart juga ngeledek-ngeledekin Shaq kemarin ini, tapi it's just too long man, it was just too long, it was just too many breaks. Gue yakin kalian juga setuju lah kemarin ini kok lama banget gitu, bisa sampai 3 jam kali acaranya. Tapi gue ngerti juga kenapa NBA melakukan itu, karena kan NBA kan it's all about entertainment, it's all about the show, so they wanna put on the show for San Francisco, but it was just too long. It was just too long for me. Gue nggak pakai skrip ya guys, jadi gue sambil ngeliat HP gue, biar gue bisa make sure juga gue nggak ada yang lupa poin-poin yang gue ingin sampaikan. Oke, breaknya tapi ada satu yang seru sih. Ada yang satu yang seru yaitu si Mr. Beast. Mr. Beast melakukan challenge untuk seorang penonton, kayak dipilih secara random sih kayaknya, namanya Jaren. Jadi Jaren itu bokapnya katanya sebenarnya nyari tiket beberapa hari sebelum itu mahal-mahal semua. Terus last minute dapat tiket yang murah akhirnya. Gila ya, hoki banget ya, udah dapat tiket yang murah yang sesuai budget. Habis itu anaknya bawa pulang $100,000 at the buzzer yo. Dia jadi kan 3 point shoot out lawan Damian Lillard kan. Jadi gila men, at the buzzer gokil sih, itu kayak udah sesuai script banget ya. Itu Mr. Beast dapat konten bagus lah pokoknya. Jadi itu menurut gue salah satu yang seru lah. Acara itu masih oke lah menurut gue, tapi yang lain-lainnya itu loh terlalu banyak breaknya menurut gue. Dan berikutnya itu gue mau bahas tentang break yang lama kan. Gue kemarin denger Trae Young, gue denger James Harden, gue denger Damian Lillard. 3 orang yang gue denger memang mereka bilang sih kalau breaknya kelamaan dan itu membuat pemain-pemainnya dingin lagi gitu, dan juga kehilangan ritme. Memang gue setuju sih, karena kan kalau pemainnya udah mulai keringetan, udah mulai panas, itu mereka mainnya lumayan oke loh. Mainnya maksudnya lumayan defense lah, lumayan serius lah, karena kan target poinnya 40, ya mereka nggak mau kalah lah. Jadinya sayangnya tapi katanya si Trae Young itu kayak dia nggak bisa dapet aja gitu, karena tiap kali udah mau panas berhenti kayak gitu sih main dia ngejelasinnya sih. Jadi ya itu mungkin akan jadi salah satu evaluasinya juga sih dari NBA nanti ini untuk NBA All Star kedepannya. Setelah itu Damian Lillard mengeluarkan statement bahwa mungkin rising starnya ditukar sama All Star snub. Itu langsung rame juga sih, langsung rame banget, karena langsung kayaknya banyak orang yang setuju kayak akan lebih seru, karena katanya kalau All Star snub yang main pastinya akan lebih kayak ngotot lah, pasti mereka mau buktiin juga kalau mereka tuh layak jadi All Star. Gue sih setuju gak setuju sih sama itu sih. Gue bilang sih gimana pun juga harus tetap 24 pemain aja yang kepilih sih, 24 pemain yang kepilih. Dan ya itu balik aja ke East and West, karena kan karena ini kayak nggak memungkinkan kan untuk tim Amerika lawan tim World tuh kayaknya nggak mungkin ya, karena kayak kita nggak tahu votingnya harus gimana tuh biar bisa rata 12-12 gitu kan. Kemarin juga Donovan Mitchell, gue sempat say hi juga kepada dia. Dia juga sempat bilang sih kalau he's an East and West guy, dan gue setuju sih. Maksud gue dari dulu kayak gue nonton All Star happy aja sih. Kayak gue dulu tahun 96, 2000 gitu kayak ngeliat All Star tuh ya zaman-zamannya Kobe, Allen Iverson, Kevin Garnett. It was just so much fun. East and West. Gitu loh. Jadi menurut gue mungkin harus balik ke format itu aja sih. Even kalau kita bahas tentang si Rising Star Castro Rising, susah banget ngomongnya. Castro Rising Stars Friday Night ya. Kita ngomongin Friday Night ya, bukan yang Sunday ya. Kita ngomongin Friday Night. Itu dulu gue juga selalu tertarik loh nonton rookie versus sophomore loh. Maybe we should go back to rookie and sophomore. Gue dulu selalu tune in man. Friday, Saturday, Sunday dari gue masih umur kayak 9 tahun tuh gue selalu nontonin itu. Jadi mungkin just go back to the old format sih. Mungkin kalau emang gak perlu dirubah-rubah banget, jangan dirubah sih. But I don't know if it's possible gonna go back or not sih. Jadi ya itulah kira-kira feedback gue sih untuk NBA All Star kali ini. All Star Saturday Night, Mike McClung of course stole the show dengan menjadi pemain NBA pertama yang berhasil juara
slam dunk contest secara beruntun ya 3 kali ya. Dulu Nate Robinson pernah 3 kali juara tapi nggak beruntun. Jadi Mac McClung ini yang pertama kali. Man, that dunk, gila sih, dia semuanya dunknya gila sih. Dan dia dunknya itu semua first try ya masuk ya. First try semuanya masuk, itu kenapa dia akhirnya bisa dapat complete sweep ya, 50 points. Yang lompatin mobil gokil sih. Menurut gue yang lompatin mobil tuh angle-nya agak susah. Itu kayak juga menghormati ataupun juga bawa flashback tentang Blake Griffin dulu slam dunk. And of course yang 2 bola juga gila. Yang 2 bola juga that's tough man. Itu timingnya harus pas banget sih yang 2 bola sih. Karena kalau dia timingnya beda dikit ya itu akan susah untuk masukin keduanya. Yang terakhir itu slam dunk-nya juga susah sih, yang dia lompatin Evan Mobley, harus dipantulin dulu ke papan, kepantulin dulu kering bolanya baru di dunk. Itu lo butuh hang time yang lumayan lama sih. Jadi layak banget lah. Layak banget tapi seru sih. Menurut gue seru banget battle-nya dia lawan Stephen Castle. Itu menurut gue ya emang udah finalnya harus itu sih. Karena Mata sama Andre Jackson dua-duanya choke ya. Dua-duanya dunk-nya gak ada yang masuk sih. Gue gak tahu sih siapa yang milih kedua pemain itu sih. Mungkin yang milih 2 pemain itu boleh sih diganti sih ya di kantornya NBA. But Mac McClung menurut gue sih menyelamatkan lagi sih slam dunk contest sih. Dan itu juga membuat si Ja Morant, Giannis, dan juga Zach LaVine pengen balik lagi mereka. Pengen balik lagi untuk melakukan slam dunk contest. So we have to thank Mac McClung sih for that. Karena Mac McClung itu 3 kali juara, dia earn $310,000 US dollar. Sedangkan dia bermain di NBA itu baru earn $132,000. Jadi itu kenapa dia ikutan NBA contest terus, karena duitnya lumayan ya. Tapi ini yang terakhir sih. Sayangnya dia gak akan coba untuk forfeit. Karena memang kata dia biasanya kalau udah 3 kali tuh udah bingung sih ntar keempat kalinya lu mau ngapain sih. I think dia juga udah keluarin slam dunk yang mungkin emang udah semuanya sih di backnya dia sih. Udah gue gak tahu dia masih ada lagi atau enggak. Tapi thankful lah for Mac McClung lah kemarin ini bisa menghibur kita semua dengan dunk-dunknya. Terakhir gue mau bahas ada Draymond Green. I'm sorry. I said I think we're going to win a championship, but I lied. We are going to win the championship. Wow. Ini viral ya kayak satu weekend ya. Awalnya main pas di Inside di NBA. Dia mau ngeluarin statement kalau Golden State Warriors ini akan menjadi juara NBA tahun ini ya. Ketar-ketir gak tuh? Ketar-ketir gak tuh Dub Nation? Takut gak tuh di jinx sama si Draymond Green? Tapi dia pede banget sih. Dia bilang memang sejak datangnya si Jimmy Butler itu kayak franchise changer banget itu. Karena ini memang Warriors 3-1 ya sejak si Jimmy Butler datang. Mungkin waktu itu kalau nggak ada call yang salah-salah bisa 4-0 kali lawan, waktu bisa ngalahin Dallas gitu. Tapi gue ngeri-ngeri gitu sih dengerin Draymond Green ngomong si yakin itu. Tapi emang kalau lihat dari sejarahnya ya, sejarahnya ini Steph waktu jadi NBA All-Star MVP terakhir tahun 2022 itu akhirnya sih jadi champion si Warriors sih. Jadi sekarang kan Steph MVP 2025, kita lihat ya apakah cocok loginya akan sama atau enggak tuh. Steph akan jadi Warriors akan jadi NBA champion lagi. Tapi ya main Draymond sih banyak banget sih opininya sih. I love it. Emang kadang-kadang gue ada yang setuju ada yang nggak setuju sih. Kayak yang Rising Star itu gue setuju lah kalau itu emang kayaknya jangan dulu lah main di All Star. But Draymond udah bilang juga kalau dia udah ditawarin jadi head coachnya Golden State Warriors setelah karirnya selesai. Waduh, itu apa rasanya jadi Steve Kerr ya? Apa jangan-jangan sama Steve Kerr kali yang ya memberikan masukan untuk menjadikan Draymond nantinya sebagai head coach Warriors kayak gitu pada. Jadi I don't know sih. Ya hopefully lah kita lihat lah kalau Warriors sama Lakers atau Warriors Dallas atau Warriors siapa lah bisa ketemu di Western Conference Finals. And kita mungkin dapat ulangan Warriors lawan Dallas, Warriors lawan Celtics di NBA Finals. Why not? I think that's gonna be fun. So guys, itu dulu sih untuk timeoutnya. Once again gue tunggu untuk komentar kalian tentang bagaimana NBA bisa memperbaiki All Stars biar semakin exciting aja sih ke depannya sih. Maaf kalau ada salah-salah kata, masih ngantuk guys. Baru tidur 3 jam. But thank you guys for watching and I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel guys.